Hari ini aku nggak datang untuk bikin kamu nyaman, karena firman Tuhan bukan bantal. Firman Tuhan itu pedang. Aku mau mulai dengan kalimat yang mungkin menusuk. Banyak orang tidak menolak Tuhan, mereka cuma menolak Tuhan memegang kendali. Kita suka Yesus Juru Selamat, tapi kita sering gak nyaman dengan Yesus Tuhan. Kita suka Yesus yang menghibur, tapi kita keberatan dengan Yesus yang mengatur. Dan hari ini aku mau tanya dengan jujur, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan. Siapa yang benar-benar duduk di tahta hidupmu? Karena Tuhan itu bukan yang kamu sebut pakai mulut, tapi yang kamu ikuti lewat keputusan. Yesus berkata begini, "Mengapa kamu memanggil aku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Dengar sobat, kalimat ini bukan buat orang di luar gereja. Ini untuk orang yang mulutnya berseru, Tuhan, tapi hidupnya tetap aku. Jadi pertanyaannya bukan cuma, kamu percaya? Tapi, kamu taat nggak? Karena iman tanpa ketaatan biasanya cuma istilah rohani untuk mempertahankan kontrol. Aku akan sebut beberapa bentuk kekristenan palsu yang sering kita pelihara diam-diam. Kalau kamu merasa tersentil, jangan buru-buru marah ya. Mungkin itu Tuhan lagi mengetuk pintu hatimu. Pertama, kekristenan mingguan. Hari Minggu rohani, Senin sampai Sabtu liar. Di gereja haleluya, di rumah gampang meledak, di kerja manipulatif, di chat mulut manis, hati tajam. Kedua, kekristenan simbolik. Ada salib di leher, tapi salib tidak pernah menyalibkan ego. Ada Alkitab di rumah, tapi firman tidak pernah memimpin keputusan. Punya atribut rohani, tapi tidak punya ketundukan. Ketiga, kekristenan transaksional. Doa jadi tawar-menawar. Tuhan, kalau Engkau bereskan ini, aku akan lakukan ini dan itu. Begitu beres, kita hilang. Itu bukan penyembahan, itu pemanfaatan. Keempat, kekristenan dua wajah. Di gereja lembut, di rumah kasar. Di depan rohani, di belakang gosip. Dan dalam era sekarang, lebih parah. Dosa lidah pindah ke dosa jempol. Satu forward, satu komentar bisa menghancurkan orang. Tapi kita merasa, aku cuma share. Tidak, dosa tetap dosa. Nah, inti dari semuanya ini cuma satu. Kita mau Yesus dekat, tapi kita tidak mau Yesus berkuasa. Sekarang kita masuk ke dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hati artinya tidak ada ruang yang kamu kunci dari Tuhan. Tapi banyak dari kita begini. Kita kasih Tuhan ruang ibadah, tapi kita kunci ruang kendali. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bukan anti logika, ini tentang kedaulatan. Firman Tuhan sedang berkata, berhenti menjadikan dirimu standar kebenaran. Akuilah dia dalam lakumu. Nah, ini bagian yang paling banyak ditolak. Karena segala berarti dompet, ranjang, layar ponsel, emosi, ambisi, relasi, cara bicara, cara kerja. Dan dari sinilah kita ketahuan, kita sering minta Tuhan ikut agenda kita, bukan kita yang ikut jalan Tuhan. Yesus bilang kita tidak bisa punya dua tuan. Jadi mari jujur, berhala kita sekarang bukan patung. Berhala kita modern, halus, tapi ganas. Pertama, uang. Kamu bilang Tuhan pemelihara, tapi kamu panik setiap angka di saldomu turun. Kamu bilang percaya, tapi kamu menahan memberi karena takut kurang. Kalau kamu lebih taat pada ketakutan finansial daripada firman,
mungkin dompetmu sedang menjadi Tuhan. Kemudian, kontrol. Ini yang paling suci kelihatannya. Kamu bilang, aku cuma bertanggung jawab. Tapi sebenarnya kamu gak percaya Tuhan cukup baik untuk memegang. Dan dengar baik-baik sobat, ada beda antara tanggung jawab dan kontrol. Tanggung jawab, taat lalu percaya Tuhan bekerja. Kontrol, memaksa hasil karena kamu gak mau kehilangan setir. Kemudian, gengsi atau penilaian orang. Kamu takut dianggap gagal, takut kehilangan muka. Akhirnya hidupmu bukan untuk Tuhan, tapi untuk panggung manusia. Tuhan jadi penonton, netizen jadi hakim. Berhala selanjutnya, kenikmatan dan dosa rahasia. Aku akan tegas, sebagian orang datang ibadah, tapi malamnya balik menyembah di layar. Pornografi, fantasi, chat yang tidak beres, kebiasaan bohong, hiburan yang mengotori hati. Dan ini kalimatnya, apa gunanya kamu menangis di altar kalau kamu tidak mematikan sumber dosa? Pertobatan bukan sekadar rasa bersalah, pertobatan itu memutus. Berhala selanjutnya, kepahitan. Ada orang tidak bisa percaya Tuhan karena dia tidak mau melepaskan dendam. Dia lebih suka benar daripada sembuh. Kepahitan itu seperti minum racun dan berharap orang lain mati. Aku mau bilang sesuatu yang mungkin gak populer. Banyak orang mencari Tuhan untuk menghibur ego, padahal Injil datang untuk menyalibkan ego. Yesus tidak mati supaya kamu punya hidup nyaman, tapi tetap jadi bos. Yesus mati supaya aku mati, dan Kristus hidup di dalam kita. Kita ingin Tuhan mengubah situasi, tapi sering Tuhan sedang menunjuk satu hal yang lebih dalam. Siapa Tuhan di dalam dirimu. Dan selama tahta masih terbagi, damai tidak akan menetap. Kita dapat melihat kisah Yesus di Taman Getsemani. Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Iman bukan berarti kamu tidak menangis. Iman berarti kamu tetap tunduk, bahkan saat situasi berat. Ketaatan tidak menunggu mood, ketaatan lahir dari penyerahan. Nah sekarang, aku ajak kamu jujur di hadapan Tuhan. Bukan untuk terharu, tapi untuk berubah. Silakan jawab di dalam hatimu. Area mana yang paling kamu kunci dari Tuhan? Dosa apa yang kamu simpan rapi-rapi? Berhala apa yang kamu bela mati-matian? Siapa yang kamu belum mau ampuni? Kebiasaan apa yang harus kamu putus hari ini? Kalau hari ini kamu hanya bilang amin tapi tidak ada yang diputus, minggu depan kamu akan tetap sama. Tuhan tidak butuh air mata religius, Tuhan menuntut pertobatan yang nyata. Nah sobat, mari kita doa pelan-pelan. Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku berhenti berakting. Aku mengaku, aku ingin Engkau jadi juru selamat, tapi aku sering tidak mau Engkau jadi Tuhan. Hari ini aku bertobat. Aku turun dari tahta. Aku serahkan setir kemudi hidupku. Aku serahkan. Sebutkan hal-hal yang ingin kamu serahkan kepada Tuhan di dalam hatimu. Aku memutuskan. Nah, silakan kamu sebutkan dosa atau kebiasaan yang kamu harus putuskan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sucikan aku, teguhkan aku untuk taat hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ini kabar baiknya. Tuhan keras terhadap topeng, tapi lembut terhadap pertobatan. Ini kalimat pulangmu. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, tidak ada area yang boleh tetap milikku. Nah sobat, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu, damai sejahtera bagi kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.